Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du, saya hormati para asatidzah, para tokoh masyarakat, mohon maaf tanpa menyebut nama, para bapak, hadirin yang saya hormati seluruh warga komplek. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, pada hari yang ke-29 bulan Ramadan. Boleh jadi hari ini hari yang terakhir ya. Tapi bisa juga besok yang terakhir, tergantung bagaimana hasil isbat pada sore nanti ya. Karena kelihatannya hilal hanya 4 derajat. Para bapak yang saya hormati, sebelum kita mengkaji lanjutan bahasan kita tentang zakat, marilah kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar manfaat dan pahalanya disampaikan kepada kedua orang tua kita, guru kita, sanak famili kita, serta sahabat-sahabat kita yang berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan mereka semua senantiasa diampuni dosa-dosanya dan kubur mereka dijadikan ta'ala. Wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala masarifuz zakat, ya, pendistribusian zakat. Nah, ini kita sudah hampir di penghujung ini. Biasanya kesibukan untuk pengelolaan zakat ya begitu namanya ramai gitu, intensif kita laksanakan. Nah, sekarang kita lihat di sini tentang bagaimana cara mendistribusikan zakat. Yang pertama akan kita bahas manhum mustahiquz zakat. Siapa mereka yang termasuk berhak untuk mendapatkan zakat. Awalan dalil tahdidihim. Yang pertama adalah dalil pembatasan orang yang berhak mendapatkan zakat. Nassatil ayatul Qur'aniyah, kitab suci Al-Quran telah menaskan satu ayat, yaitu ayat 60 min surat At-Taubah, dalam surat At-Taubah, ala asnab bin samaniyatin tastahiquz zakat ya, yaitu untuk 8 asnaf, 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Yaitu bunyi ayatnya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa bir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ya, fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Nah, di sini ayat ini menggunakan kata innamas shadaqatu. Ya, ini innama ini dalam istilah nahwu namanya adatul hasri, yaitu sesuatu yang digunakan untuk membatasi. Kalau dibatasi berarti nggak boleh yang ada di luar ini. Jadi kata firman Allah, fa innamas shadaqatu, hanya saja itu sedekah ya, zakat itu lil fuqara wal masakin wal 'amil 'alaiha ya. Fuqara, masakin wal 'amilin 'alaiha, orang yang bertindak sebagai amil. Wal mu'allafati qulubuhum ya, dan orang yang dilembutkan hati mereka. Wa fir riqabi, dan untuk membebaskan budak. Wal gharimina, dan mereka yang berhutang. Wa fi sabilillah, dan sabilillah. Wa ibnis sabil, dan ibnus sabil. Ibnus sabil itu orang yang dalam perjalanan ya, dia butuh biaya itu, dia untuk menyambung hidupnya. Nah, ini berhak ibnus sabil. Kemudian apa
hal yajib ta'mimul asnaf al-thamaniyah? Apakah wajib untuk meratakan 8 golongan tersebut? Jadi kalau umpamanya kita punya zakat yang kita kelola sendiri tanpa ambil, kan boleh ya. Nah ini apakah zakat kita umpamanya kita ini zakat mal atau zakat tijarah ya, punya nisab sudah sampai, punya waktu sudah 1 tahun ya, uang kita ada 100 juta. Nah apakah 100 juta ini dibagi kepada 8 asnaf gitu ya, semuanya kita bagi rata, berarti 1/8 dikali 100 juta gitu, ya. Kalau Syafi'iyah tuh, kalangan ulama Syafi'i yang mengatakan yajibu sarfu jami'is shadaqatil wajibati ya sawa'unil fitrata wa zakata amwali ila thamaniyati asnaf ya. Jadi kalangan ulama Syafi'i mengatakan bahwa mendistribusikan semua jenis zakat yang wajib ya, baik itu zakat fitri ataupun zakat mal, itu wajib untuk dibagi ke dalam 8 asnaf ya, 8 asnaf. Amalan bil ayatil karimah, mereka itu berargumen bahwa itu merupakan bentuk implementasi ya, bentuk pengamalan dari ayat At-Taubah ayat 60 tadi ya. Jadi mereka mengatakan wajib untuk bagi delapan, dibagi menjadi 8 bagian. Nah kemudian ya dalam mazhab Syafi'i juga bahwa setiap bagian itu minimal 3 orang. Jadi fuqara 3 orang, ya masakin 3 orang minimal ya, minimal. Lebih ya boleh aja dan seterusnya. Namun ketika 8 kelompok ini tidak semuanya ada, ya, tidak semuanya ada, maka yang ghalib ya umum terjadi itu apa? Jadi wal ghalibu wujudul an fil biladi arba'ah. Yang umum sekarang ini yang ada itu dalam satu daerah ya hanya 4, al-faqir, wal miskin, wal gharib, wa ibnis sabil. Itu umum. Ini menurut satu pendapat ya. Wa ajaza jamun minasyafi'iyati daf'u zakatil fitri di thalathati fuqara wa masakin ya. Kemudian apa? Sebagian besar ulama dari kalangan Syafi'iyah membolehkan untuk menyerahkan zakat fitri kepada 3 golongan, fuqara, masakin ya. Gitu. Jadi fuqara, masakin. Ini 3 apa namanya? Di salah tadi fuqara untuk 3 orang fakir, atau masakin atau 3 orang miskin. Ini untuk zakat fitri. Jadi ada sebagian dari kalangan, mungkin sebagian besar ini aja jamun minasyafi'iyah ya, sekelompok ulama dari kalangan Syafi'iyah itu membolehkan untuk menyerahkan zakat fitri ya hanya kepada 3 orang fakir atau 3 orang miskin. Waqtara Ruyani min asy-Syafi'iyyati sarfu zakat ila thalathatin min ahli sahman. Ya, kemudian Imam Ruyani dari mazhab Syafi'i, dia itu mendistribusikan zakat kepada 3 kelompok yang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Ya. Ini 3. Jadi ternyata dalam banyak pendapat para ulama dari kalangan Syafi'iyah yang kita ikuti ya, itu ada yang mengatakan ya 3 aja udah cukup, karena susah nyarinya gitu ya. Jadi fuqara, masakin, lagi apa? Bisa bilang umpamanya atau ambilin. Ini kalau memang sulit ya udah 3 aja. Ini Imam Ar-Royani membolehkan gitu ya. Walaupun yang bagus ya dibagi 8. Dibagi 8. Jadi dibagi 8 nanti baru kita persentasenya.
Ketika kita bagi 8 umpamanya ada kita punya 100 juta bagi 8 gitu kan ya, sama rata itu. Nah nanti kita lihat fuqara masakin berapa jumlahnya. Kalau fuqara masakin jumlahnya lebih banyak, ya ini kan porsinya lebih digeser ke sana. Ya, kalau digeser, jadi bisa jadi yang awalnya dapat 1 gitu ya, 1/8 dapat 1 gitu, dia bisa bergeser ke sana. Umpamanya Ibnu Sabil nggak ada, ya, Ibnu Sabil nggak ada, kita biasanya nggak ada Ibnu Sabil, ya kita berarti bagi 7, ya, bagi 7 gitu. Kemudian kalau membebaskan budak nggak ada, kan tinggal berapa? 6, ya bagi 6 gitu. Jadi kalau 100 juta bagi 6, nah nanti kembali pada lihat jumlah yang terbanyak mana. Biasanya yang paling banyak fuqara masakin, maka nanti digeser itu ya, sehingga jumlah untuk fuqara masakin jadi lebih besar. Ya, itu boleh gitu. Sehingga yang lain lebih sedikit, nggak apa-apa. Ya. Kemudian kita lihat satu persatu. Bayanul asnaf as-samaniyah. Penjelasan tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ya. Mustahiquz zakati hum thamaniyat asnaf. Orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat itu ada 8 golongan, ya, yang tadi disebutkan itu. Nah sekarang kita lihat apa standarnya. Ini lagi-lagi perlu dicermati gitu ya, dan perlu kejujuran dari orang yang memang mendapatkan zakat. Amal fuqara'u, adapun orang yang fakir, ashabus sahmil awal, merupakan orang yang mendapatkan bagian yang pertama. Jadi di sini sekaligus memang ada prioritas fuqara, gitu. Fuqara dulu, ini prioritasnya begitu. Fahum jamun fakir, mereka merupakan sekelompok orang yang fakir. Wal fakiru fi ra'yi syafi'iyah, ya, orang fakir dalam pandangan kalangan ulama Syafi'iyah, huwa man laisa lahu malun wala kasbun yaqau mauqian min kifayati, yaitu orang yang enggak punya harta dan enggak punya pekerjaan, ya, untuk memenuhi kebutuhannya saat itu. Jadi dia enggak kerja, ya, enggak punya harta, gitu. Itu fakir, ya. Jadi kebutuhannya nggak bisa dipenuhi. Falaisa lahu zaujun, ya, wala aslun wala far'un yakfihi nafaqatuhu. Dia itu nggak punya pasangan, nggak punya istri, atau ya kalau yang perempuan nggak punya suami, gitu. Wala aslun, nggak punya bapak ke atas. Wala far'un, nggak punya anak, nggak punya cucu. Gitu. Yakfihi nafaqatuhu, yang dapat memenuhi kebutuhannya. Ya dia siapa? Dia mau sendirian itu. Punya sih bapak kagak mampu juga, gitu kan ya. Atau punya anak miskin juga. Nah ini termasuk fuqara, ya. Nah, sekarang kalau umpamanya kita itu diberikan zakat, kalau kita beranggapan kita ini fuqara, maka wajib dapat zakat, ya, berhak dapat zakat. Nah lihat dulu, ya, punya pekerjaan enggak? Ya, punya harta yang bisa digunakan tidak? Gitu. Kalau masih ada simpenan, ya wajib zakat. Apa nggak wajib menerima? Nggak wajib menerima, kan ya? Jadi apa makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, gitu ya? Itu merupakan hal yang perlu dipenuhi. Di sini apa? Kamat yahtaju ila asyaratin wa la yajidu illa thalatha. Dia itu butuh 10, tapi yang dia dapat cuma 3. Itulah fuqara. Ya. Dia dapat bila kebutuhannya itu satu hari 100 ribu, tapi dia punya dapat 30 ribu. Berarti kan nggak terpenuhi. Nah itu termasuk fuqara. Ya. Hatta wa in kana sahihan yas'alun nasa aw kana lahu maskan wa thawb, ya yajamalu bih. Sehingga sekalipun dia sehat, ya, dia sehat, dia bisa minta kepada orang lain, atau dia punya tempat tinggal, dia punya pakaian, tetap kalau memang dia itu pekerjaannya bisa menghasilkan cuma 3 saja umpamanya,
dari 10 kebutuhan, ya berarti dia pak fuqara. Nah sekarang itu dipertanyakan ya, ada fuqara bukan? Ya. Wa amal masakin, adapun orang miskin, ya, yang merupakan ashabus safitani, itu orang yang berhak dalam kelompok yang kedua, ya. Fahum jamu miskin, mereka itu sekelompok orang miskin, ya. Fahum jamu miskin itu merupakan jamak masakin, jamak dari miskin, sebagaimana fuqara jamak dari fakir. Apa definisi miskin? Miskin adalah walladzi yaqdiru ala kasbin, ya, ma yasilu masalan min hajatin walakin la yakfi. Miskin itu orang yang bekerja, dia mampu bekerja, ya, dia mampu bekerja, namun tidak dapat memenuhi kebutuhannya, ya. Kama yahtaju ila asaratin wa indahu thamaniyatun la takfir kifayah al laiqah, ya. Dia butuhnya 10, yang dia peroleh cuma 8, ya, yang tidak secara layak, ya, memenuhi kebutuhannya. Nah ini miskin, gitu ya. Jadi lebih meningkat dikit, butuhnya 10, tapi dia bisa hanya memenuhi, dia dapat cuma 8. Nah ini termasuk fakta miskin, ya, termasuk miskin. Nah itu pun kita bertanya-tanya ya, apakah ini orang miskin? Ya, padahal kita lihat dia ini mampu kerja, gitu, dan penghasilannya cukup, gitu ya, cukup penghasilannya, tidak perlu meminta bantuan pada orang lain. Ini termasuk miskin. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-amiluna 'alaiha. Ini yang agak merepotkan. Amil, ya, yang mengelola zakat. Saya tadi sedikit ada catatan ini, mohon maaf. Nah ini yang termasuk amil, ya, yaitu orang yang memang dia memungut zakat. Jadi mengambil zakat, amil. Wa yustaratu fi ma adalah wal ma'rifah bi fiqhi zakat. Dan disyaratkan amil itu harus orang yang adil dan dia memahami betul tentang fikih zakat. Ini yang saya anggap ini masalah nih sekarang. Ya. Jadi dia itu adil, oke lah, adil mungkin masih bisa. Tapi kalau al-ma'rifah bi fikih zakat, ya, dia itu paham benar dengan yang namanya fikih zakat. Oke. Nah sekarang di sini ada catatan saya, ya. Ini begini. Yustaratu fi 'amil zakati ayyakuna musliman ya hurran adlan. Disyaratkan untuk amil zakat orang yang muslim pasti itu, kemudian dia merdeka dan adil. Li'anna al-amal ala zakati wilayatun wa amanatun, karena melakukan pengelolaan zakat itu merupakan wilayah, satu otoritas, ya, satu kekuasaan. Bisa nggak dia? Wa amanatun, dan orang yang amanah, satu amanah. Wa yakuna faqihan fi abwab zakat, dan dia merupakan orang yang paham betul tentang bab-bab zakat. Li'annahu yahtaju ila ma'rifati ma yuqadu wa ma la yuqadu, karena dia butuh pada pengetahuan apa yang boleh diambil dan apa yang enggak boleh diambil. Wa yahtaju ila ijtihad fi ma ya'ridu min masail zakat wa ahkamiha, dan dia butuh untuk melakukan ijtihad untuk sesuatu yang terkait dengan masalah zakat dan hukumnya. Ini begini, ya, seperti itu gambarannya. Dan yang berikutnya agak merepotkan, amil ini semua mengatakan apa? Dia harus ada SK dari pemerintah. Ya. Nah, ini yang agak menyulitkan ini. Maka nanti ini
karena dia merupakan syarat, ya artinya itu amil itu harus dibentuk oleh pemerintah. Siapa dalam hal ini? Basnas. Karena Basnas adalah lembaga amil zakat infak itu yang memang skupnya nasional. Maka mesti Basnas memberikan SK kepada semua amil zakat. Karena kalau panitia nanti jadi masalah ini, ya. Panitia zakat apakah sama dengan amil zakat? Beda. Berarti kalau kita menamakan panitia zakat, ya tidak ada hak. Nah, ini bukan amil, gitu kan ya? Karena amil itu dapat hak untuk mengganti biaya yang mesti dibayarkan pada dia, maka ngambil dari zakat, gitu ya. Nah kalau panitia, maka yang memberikan ya upah ya masjid atau musola. Nah ini sesuatu yang memang sampai sekarang ya ini termasuk yang dipersoalkan, Maka perlu kejelasan, ya perlu kejelasan. Paling tidak bagaimana Basnas tindakannya, gitu. Apakah ada yang mengatakan cukup sampai ternyata ketika saya coba ini ke tingkat kelurahan nggak bisa. Kenapa? Kelurahan itu hanya nanti mengusulkan, ya, ini semua amil zakat dia mengusulkan ke Basnas, gitu, ya. Nanti baru dibawa ke SK, ini resmi, gitu. Dan ini pernah disampaikan oleh Mu'allim Sabil Azami. Kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Kemudian yang berikutnya, kalau gharimun, orang yang berhutang, ya. Siapa yang mereka berhutang? Ini berhutang dalam artian dia hutang untuk kebutuhan yang bukan terkait dengan dirinya. Ya, umpamanya dia ini melihat ada satu masyarakat terbelakang, gitu ya. Maka dia gunakan itu hartanya untuk menangani masalah ini, gitu ya. Dia berikan hartanya untuk bisa mengentaskan kemiskinan di situ sampai dia berhutang. Nah ini yang termasuk gharim. Tapi kalau dia itu hutang untuk kepentingan diri sendiri, ya bukan gharim, nggak masuk gharim ini. Ya. Kalau memang uang yang dia punya digunakan untuk kegiatan-kegiatan masyarakat, gitu, sampai dia berhutang. Kemudian yang berikutnya, ini juga bermasalah, fisabilillah, ya, di jalan Allah. Dulu itu, ya, yang disebut fisabilillah humul ghuzatul mujahiduna alladzina la haqqa lahum fi diwanil jundi, ya. Jadi dulu yang namanya sabilillah itu jelas pengertiannya tentara, pasukan yang berjihad, di mana mereka tidak punya gaji dari pemerintah, nggak ada datang gaji gitu. Jadi dia berjuang lillahi ta'ala, tidak ada gaji buat mereka, maka itu adalah sabilillah, ya, sabilillah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi ya sofa. Itu jadi seperti itu pengawalnya. Nah sekarang ini fisabilillah ada yang mengembangkannya, ya, lebih jauh, gitu. Siapa? Yaitu orang yang memang dia berjuang tidak pakai senjata, tapi dia berjuang dengan ilmunya, ya, sehingga namanya mu'allim, mudarris, kiai, gitu. Nah itu sekarang dimasukkan. Mohon maaf, dalam mazhab Syafi'i nggak masuk, ya, nggak masuk. Ya. Jadi bahkan sempat saya dapat video itu, ya, sambil saya membaca beberapa literatur, memang termasuk membahas Asy'ari nggak memasukkan. Jadi ya nggak masuk, ya, gitu, nggak masuk. Makanya kenapa begitu? Alasannya apa? Itu kiai itu orang mulia, ya, orang mulia. Masa sih dikasih zakat? Mesti apa? Hadiah.
hadiah berikan kepada mereka. Ya, karena zakat itu kan ibaratnya kita mensucikan harta kita. Berarti kan ibaratnya apa? Itu hal yang maaf dalam itu kan kotor. Ya, masa yang kotor kita berikan kepada orang-orang yang mulia macam itu. Makanya kan kalangan Bani Hashim, Bani Abu Thalib, ya, itu kan nggak boleh. Kalangan Habaib nggak boleh. Ya, nah mereka lah orang-orang yang memang mulia, orang Rasul. Maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan zakat walaupun miskin. Semiskin apapun yang dari kalangan Habaib itu nggak termasuk. Ya. Ya. Makanya apa? Dia berikan hadiah saya. Maka saya agak ekstrim saya buat apa? Kita itu zakat 2,5%, ya, 2,5% dari yang sudah sampai nisab, kemudian sudah 1 tahun. Yang 87% kan banyak kan? Kenapa itu tidak diberikan kepada ulama, ya, sebagai hadiah? Gitu. Ya, apalagi menyerahkan zakat kepada siapa? Kepada bapak, nggak bisa. Masa bapak diberikan zakat? Orang tua sendiri, ya, orang tua kita berikan zakat, ya jangan. Kenapa? Itu dia dalam tanggungan kita, wilayah kita. Itu artinya apa? Ketika mereka kesulitan, kita sebagai anak yang punya hak untuk menanggung mereka. Ya, kita itu punya kewajiban nafkah. Sebagaimana bapak, ya, tidak boleh berzakat pada anak. Kenapa? Ya, anak kan tanggungan dia memberikan nafkah. Maka nggak boleh bapak memberikan zakatnya kepada anaknya. Ya. Ini kadang-kadang salah kaprah ini. Gitu. Kenapa? Anak saya miskin, maka saya beri zakat. Jangan beri zakat. Ya, berikan hadiah buat yang anak yang memang kondisinya lemah. Atau orang tua saya miskin itu, ya, maka saya berikan zakat saya. Ya, jangan. Gitu ya. Kenapa? Dia itu dalam tanggungan Anda. Kecuali begini. Istri memberikan zakat kepada suami karena suami nggak mampu, gitu ya, maka istri berikan zakat, boleh. Ya, istri berikan zakat kepada anak karena anak nggak mampu, boleh. Kenapa? Karena istri tidak punya tanggung jawab nafkah kepada suami, nggak punya tanggung jawab nafkah kepada istri, kepada anak. Itu kan istri, ya. Gitu. Jadi istri itu nggak ada kewajiban memberikan nafkah. Yang wajib memberikan nafkah ya suami. Ya, istri nggak ada kewajiban. Jadi kalau mau suami lagi mentok banget, ya nggak punya apa-apa, kemudian istri punya usaha bagus, ya, maka disokong dengan dana zakat, boleh suaminya paling ambil zakatnya. Ya, tapi nggak boleh sebaliknya. Nah, ini memang yang menafsirkan fisabilillah itu adalah bisa ke arah guru, gitu ya, bisa ke arah bangunan masjid. Itu memang ada, yaitu pendapatnya Al-Kasani, ya, dan pendapatnya Al-Khofal. Tapi itu lemah, ya, sangat lemah, ya. Kecuali kalau kita mau pindah mazhab Maliki boleh, ya, dalam mazhab Maliki itu boleh ada zakat. Ini sabilillah, termasuk para guru, para kiai. Itu memang, tapi kan kita nggak bisa pindah begitu aja, ya. Maka Ibnu Rushd itu, ya, beliau memang dari Malikiyah, maka dia malah boleh. Ketika dia nanya boleh nggak nih diberikan kepada ulama, kiai, guru gitu, ya beliau boleh, termasuk untuk pembangunan masjid, pesantren, ya, boleh. Tapi dalam mazhab yang kita ikuti itu memang tidak dibolehkan, ya. Nah, ini pun yang mungkin akan diangkat di mana nih, bagaimana sebenarnya zakat itu perlu didistribusikan yang memang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama, kan ya. Nah, mudah-mudahan kita semua yang memang sudah terkena kewajiban zakat, ya, bisa untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dan bila mana kita memang mustahik, ya, kita berhak untuk mendapatkan harta zakat, ya. Kalau nggak mustahik, ya jangan, nanti repot akhirnya hukumnya, gitu ya. Oke. Mungkin masih ingat dengan firman Allah, walladzina yaknizuna
yaknizuna al-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah wa basyirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam ya fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fatuqu ma kuntum taknizun. Hati-hatian. Ini susah ya, sekarang lagi rame memang masalah satu ambil, dua masalah sabilillah. Jadi kalau Bapak lihat di medsos itu, ini hal yang sekarang lagi ramai-ramai dipersoalkan, gitu ya. Karena memang ya begitu kondisinya. Kalau kita ingin menyinggung perasaan Bapak, ya para hadirin, ya ini saya tidak sengaja sama sekali, gitu ya. Saya menyampaikannya, tapi mohon dibuka untuk maaf yang seluas-luasnya. Insya Allah nanti selesai kita merayakan Idul Fitri, kita kembali kepada kajian rutin, ya. Setiap Sabtu malam saya dengan Ustaz Ahmad Yauzi, ya, dan bisa kembali bersama bapak-bapak semua. Karena memang ini kita mesti tampilkan, ya, majelis ilmu kita mesti tampilkan, karena inilah yang menghidupkan masjid, ya. Karena Nabi al-masjidul hisnun, masjid itu benteng. Kalau benteng udah habis ya udah. Ya. Jadi salah satu benteng Islam adalah masjid, ya, sholat.